menyelenggarakannya di 2020, maka ini akan menjadi warisan berharga bagi negeri ini. Suatu saat ada pemilu di tengah pandemi lagi, di tengah wabah lagi, kita sudah siap. Kita sudah punya model yang baik untuk diimplementasikan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita tidak mampu menyelenggarakannya dengan baik, cara menjalankan tahapannya tidak sesuai dengan protokol kesehatan, bukan tidak mungkin virus itu tersebar justru karena aktivitas kepemiluan kita. Maka kita mewariskan hal yang buruk. Suatu saat kita ada wabah lagi, orang ketakutan. Dulu pernah ada wabah, tapi malah menjadi begini, begitu dan segala macam. Maka hari ini Anda semua menjadi bagian sejarah yang penting itu. Membuat fondasi pemilu kita bisa berjalan dengan baik. Dan tidak hanya penting bagi Indonesia, bukan hanya penting untuk kepentingan dalam negeri. Banyak penyelenggara pemilu di dunia internasional itu sekarang mau belajar dari Indonesia. Selama masa pandemi ini saja, saya sudah beberapa kali diminta untuk menjadi narasumber di dalam forum-forum internasional menceritakan bagaimana Indonesia mengambil keputusan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19. Jadi dunia internasional ini mau lihat gimana Indonesia jalankan ya. Kalau baik tentu mereka akan merujuk apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Itu juga yang dilakukan oleh banyak penyelenggara di beberapa negara untuk melihat pemilu 2019 yang kita jalankan dengan baik. Pemilu presiden dan wakil presiden jadi satu dengan jumlah pemilih yang luar biasa besar. Lebih dari 192 juta pemilih. Dilaksanakan dalam satu hari. Ini pemilu terbesar yang dilaksanakan dalam satu hari di seluruh dunia. The biggest one day election in the world. India itu banyak pemilihnya. Tapi mereka melaksanakannya serial. Minggu ini di mana, minggu depan di negara bagian mana, minggu berikutnya di mana, serial. Amerika itu pemilihnya, daftar pemilihnya banyak. Tetapi tidak diselenggarakan, tapi jumlah voter turnout-nya tidak sebesar Indonesia. Selain the biggest one day election in the world, Indonesia itu pemilunya dijuluki juga sebagai the most complicated election in the world. Bayangkan KPPS itu nulis macam-macam item, nulis berlembar-lembar untuk diberikan salinannya kepada peserta pemilu, kepada pengawas pemilu. Harus selesai dalam satu hari, belum lagi soal logistiknya. Jadi tantangan pemilu kita luar biasa berat. Bapak Ibu sekalian, dua hal saya ingin pesankan kepada Anda semua, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama kesehatan, yang kedua keselamatan. Itulah mengapa Pak Sekda kami mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi dua hal ini, kesehatan dan keselamatan. Saya lihat mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tetap terus diberi kesehatan dan keselamatan. Teman-teman dari kepolisian, dari TNI, mudah-mudahan terus bisa mengawal ini dalam kondisi sehat walafiat. Ini polisi dan tentara yang tiap hari terlatih. Kalau kena virus, itu bisa bahaya juga, gitu ya. Apalagi teman-teman yang latihannya tidak seperti polisi dan tentara. Maka Anda harus jaga betul kesehatan. Ya. Prinsip-prinsip hidup sehat di tengah pandemi, sebagaimana ada dalam panduan WHO maupun pemerintah, itu mohon bisa dijalankan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi berkah untuk kita semua, untuk pemilu dan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Selamat bertugas, mudah-mudahan teman-teman kita di tempat lain, PPK, PPS, PPDP, bukan hanya yang di Kabupaten Bandung, tapi di seluruh, di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, juga terus
diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan untuk menuntaskan tugas amanah dari bangsa dan negara ini dengan baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga semua diberi kekuatan, kesehatan, menyelesaikan seluruh tugas tepat waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan fakta integritas oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Fakta integritas petugas pemutakhiran data pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 bulan Juli tahun 2020, bertempat di Soreang, saya, petugas pemutakhiran data pemilih dari TPS 01, Kelurahan Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dengan ini, menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bersedia menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku secara disiplin. 4. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP. 5. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada seluruh pemilih tanpa melihat preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 10. Bekerja sampai pada berakhirnya masa kerja dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyematan atribut dan alat pelindung diri kepada petugas pemutakhiran data pemilih. Mohon berkenan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, serta Ketua KPU Kabupaten Bandung untuk maju ke depan menyematkan atribut serta APD kepada perwakilan PPDP.
Baik, kami persilakan kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya kami perkenankan kepada Ketua KPU Republik Indonesia untuk mensosialisasikan gerakan pakai masker serentak. Dimulai dengan diangkat, Diangkat. ditempel, dipasang. Oke. Bisa diikuti oleh peserta ya Pak? Ya, bisa dilepas dulu maskernya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan ya teman-teman masyarakat, penyelenggara, peserta pemilihan kepala daerah paham pentingnya menggunakan masker, maka kita membuat 3 langkah menggunakan masker. Diangkat, ditempel, dipasang. Jadi 3 langkah itu harus kita ingatkan terus kepada masyarakat. Ya, coba kita ulangi biar nanti gambar bagus. Oke ya. Diangkat, ditempel, dipasang. Nah, oke, makasih. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pembina apel dipersilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Apel telah selesai, peserta apel diistirahatkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ada arahan dari Ketua KPU Republik Indonesia yang akan disampaikan melalui Zoom secara nasional kepada Bapak Arief Budiman, kami persilakan.
Cek, cek. Monitornya bisa agak muter dikit gini, Bu, biar kelihatan dari sini. Kamera yang mana? Kamera yang mana? Bukan kamera yang live. Yang mana? Yang live yang mana? Yang biru itu? Oke. Yang sudah siap mana aja? Baru Bali saja? Semana? Sleman siapa? Pak Dono. Terus mana lagi? Pekalongan. Oke. Nanti saya kontak Bali, terus setelah itu Pekalongan. Baru Sleman. Terus Bengkayang sama oh yaudah. Kaltara dulu nanti. Denpasar, Pekalongan, Kaltara. Teman-teman siap-siap ya. Denpasar, Pekalongan sama Kaltara. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang ada di sini. Jadi hari ini kita ada di 6 kabupaten kota. Di tempat itu kurang lebih yang hadir sama seperti kita. Ada kepala daerah, ada Forkopimda, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu juga hadir. Bawaslu kabupaten, oke. Kemudian PPK, PPS, sama PPDP juga hadir. DPRD, partai politik ada yang hadir nggak? Nggak ada ya? Oh, DPRD aja. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denpasar mana? Denpasar. Pak Ketua. Ya. Ya, Pak Dewa. Selamat pagi, Pak Ketua. Oke, sebelum kita dialog dengan teman-teman Denpasar, saya perlu sampaikan di Kabupaten Bandung, ini saya ikuti protokol yang dibuat oleh Pak Gubernur. Jadi kalau dalam situasi sedang pidato gitu ya, maskernya boleh dibuka. Nah, jadi jangan salah tangkap, nanti kok kemarin maskernya nggak dipakai. Saat sedang pidato saja, jadi kalau saya sudah tidak pidato maka saya tutup lagi gitu ya. Nah, di sini hadir Ketua KPU Provinsi beserta anggota, ada Bu Titi, di mana Bu Titi? Nah, Bu Titi juga hadir, kemudian siapa lagi? Berdua aja ya, oke. Kemudian juga di sini koordinasi pimpinan Kabupaten Bandung, ada Pak Sekda, mewakili Pak Bupati, Dandim, ada Pak Kapolres, kemudian ada Kepala Kespang, ada Pak Asisten, ya, Asisten Pemerintahan, kemudian ada Pak Kejari, kemudian Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten tentu lengkap. Coba yang PPK angkat tangan ke kamera yang mana ini, biru ini. Ah, PPK mana PPK? Nah, ini teman-teman kita se-Indonesia lihat semua nih. Oh, Dukcapil Provinsi, maaf Pak. Ya, sini Pak, silakan bergabung di kamera kita di sini. PPK sudah, PPS, angkat tangan PPS. Coba lambaikan tangan. Kamu jangan muter terlalu cepat, nanti nggak ambil. Oke, terus PPDP mana PPDP? Nah ini PPDP nih. Nah ini tadi yang secara simbolis mewakili kita, sudah kita serahkan semua identitas. Panwas, Bawaslu Kabupaten juga hadir, ini di sini Bawaslu Kabupaten. Panwascam ada? Nggak ada. PPL, oke. Nanti yang penting kalau menjalankan tugas silakan koordinasi ya, selalu koordinasi dengan teman-teman pengawas. Pak Dewa, saya persilahkan Denpasar melaporkan situasi, kemudian kesiapan untuk melakukan coklit di Kota Denpasar, karena Kota Denpasar salah satu yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Silakan Pak Dewa. Selamat pagi Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Izin saya melaporkan dari Kabupaten Tabanan ya, karena kami berbagi tugas. Jadi hari ini dilakukan di 6 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada di Provinsi Bali.
Jadi kami tadi ya sesuai dengan jadwal sudah selesai menyelenggarakan apel ya. Jadi apel ini di samping ya sebagai bagian dari gerakan coklat serentak nasional, kami juga rangkaikan dengan deklarasi pemakaian APD yang disimbolkan dengan pemakaian masker bersama. Nah, jika Pak Ketua berkenan, kami mohon izin untuk share screen ya. Ada satu rekaman singkat yang mungkin bisa saya laporkan dari lokasi. Demikian Pak Ketua. Baik, silakan di-share. Ya, mungkin host bisa bantu ya. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Ya. Oke dulu, oke. Ya. Saya perlu informasikan juga acara Bisa, ya? kita ini live streaming, disiarkan secara live streaming juga di media sosialnya KPU. Jadi kita disaksikan secara nasional. Bisa di-play? Bisa ya? Tidak bisa ya? Hostnya belum dikasih. Ya. Oke. Host ya untuk ya. Sabar. Ya. Ini jangan-jangan bukan. Dewa, kalau masih disiapkan kita ke kabupaten lain. Host mohon dibantu. Nanti balik lagi ke Kalau saya kira gitu ya. Sudah kami buka Pak, share screen-nya. baik, silakan Pak Ketua. Oh, Silakan. share-nya silakan kalau sudah siap, sudah dibuka. Kok belum tampil? Operator kita yang di sini coba. Dia share video. Ya. Belum keluar. Ya, ini dari hostnya belum. Oke, next berikutnya. Oke, lanjut Pak Ketua, lanjut ya. Oke. Kami akan kembali. Siap, Baik. terima kasih. Terima kasih Pak Dewa. Salam untuk teman-teman di Tabanan ya. Selamat Terima kasih. tugas. Selanjutnya yang sudah siap ada Sleman ternyata. Sleman silakan. Nggak bisa ya, hostnya kenapa ya? Sleman silakan, Sleman. Iya. Mungkin jaringannya yang enggak. Aduh, no. Mana? Disable. Jadi hostnya masih ngeblok semua. Pak Dono, Coba telepon hostnya. Ya Pak. Assalamualaikum Lanjut, Pak lanjut. Ketua. silakan dilaporkan. Ini awalnya ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua KPU RI. Pak, teman-teman, sebentar. View-nya ganti Sleman. View-nya ganti Sleman, view yang di sini. Oke, silakan. Lanjut Sleman. Ini Biar Pak balik Ketua. gitu. KPU DIY. Oh, KPU. Oh, ya. Silakan Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, izin melaporkan pagi ini kami telah melaksanakan apel coklat serentak di salah satu desa di Kabupaten Sleman, Pak Ketua. Oh ya. Kami menjalankan protokol kesehatan dalam rangka apel ini. Ada 30 PPDB yang hari ini membacakan fakta integritas. Kemudian saya juga didampingi oleh Pak Dono, Pak Karoren, Ya. kemudian Pak Ketua KPU dan anggota KPU Sleman, juga Bawaslu Sleman, dan juga Pak Lurah Tridadi, Kabupaten Sleman. Oke. Alhamdulillah pelaksanaan pelantikan maupun apel sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik, dan komitmen dari teman-teman PPDB siap bekerja dan nanti dilanjutkan mengunjungi tokoh-tokoh untuk dilakukan pencocokan penelitian. Demikian laporan dari DIY Pak Ketua. Terima kasih.
Terima kasih Pak Hamdan. Coba PPDP-nya mana? Coba PPDP-nya lambaikan tangan PPDP. Angkat tangan PPDP. Kita pakai lagi ya. Ya, semua. Terima kasih ya. Selamat bertugas. Kemudian PPK dan PPS-nya mana? PPK. Ada PPS mana? PPK hadir, PPK. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini kantor desanya bagus sekali. Di kantor desa. Siap. Terima kasih Pak Lurah. Ya, makasih ya. Mudah-mudahan kerjasama bisa dijalankan terus, pemilu bisa jalan dengan baik. Baik, terima kasih Jogja. Waalaikumsalam. Tangsel. Terima kasih Bapak Ibu, kita Tangsel mana Tangsel? Tangsel ada Pak Sekjen di sana. Pimpinan Tangsel. Ya, silakan Tangsel. Izin pimpinan, kami melaporkan barusan kita telah melaksanakan apel serentak di KPU Tangsel, di kantor KPU Tangsel, didampingi oleh PLT Sekjen, Pak Nanang, kemudian dari Ketua KPU Provinsi Banten beserta anggota, kemudian juga dengan teman-teman PPDP-nya. Mohon berdiri. Izin pimpinan, nanti kita akan ke tokoh-tokoh antara lain anggota KPK di Pondok Aren, Pak Alexander Patawata. Oke. Habis itu ke anggota Bawaslu, Pak Muhammad Afid. Baik. Dan yang ketiga, Bu Endang Lestari, mantan Endang Sulastri. Bu Endang Sulastri, mohon izin, mohon maaf. Kemudian yang terakhir, Ketua MK. Baik. Baik, terima kasih Tangsel. Ya, ini teman-teman Tangsel habis ini akan melakukan coklit secara ke tokoh-tokoh di sana. Ada Ketua MK, Pak Anwar, kemudian anggota Bawaslu RI, Pak Afif, kemudian KPK, anggota KPK, Pak Alexander Marwata, dan mantan anggota KPU Republik Indonesia periode 2007-2012, Bu Endang Sulastri. Selamat menjalankan tugas, ya. Terima kasih teman-teman Tangsel. Selanjutnya kita terhubung dengan Kaltara. Kaltara ada di Kabupaten Bulungan. Silakan Bulungan. Kaltara. Kaltara bisa terhubung. Kaltara. Ya Pak Ketua Monitor. Ya, silakan Pak Ilham. Baik Pak Ketua, saat ini saya baru saja menyelesaikan apel kepada dengan teman-teman PPDP dan dihadiri oleh Bawaslu KPU Kabupaten Bulungan. Saat ini kami baru saja selesai menyelesaikan apel dan beberapa hal tadi sudah saya sampaikan agar mereka bekerja secara baik, secara profesional dan harus datang door to door untuk melakukan coklit. Dan tadi dihadiri oleh sekitar 50 PPDP dari beberapa TPS, kemudian 330 TPS di Kabupaten Bulungan, dan juga dihadiri oleh para tokoh-tokoh yang tadi diundang oleh KPU Bulungan. Dan saat ini saya sedang bersama teman-teman dari KPU Bulungan. Ini ada Ruli, seperti yang Anda tahu, udah kenal Pak Ketua. Ruli sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian ada Bu Ketua ini Pak Ketua. Ya. Dan juga teman-teman KPU Provinsi, ada Pak Teguh, ya, ada teman-teman semua. Dan alhamdulillah kita sedang akan jalan ke salah satu toko, itu toko Dayak yang ada di Kabupaten Bulungan untuk melakukan coklit. Demikian Ketua sebagai laporan. Baik, terima kasih. Selamat bertugas teman-teman Kabupaten Bulungan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Oh, bawa peci dari mana tuh? Ini videonya, itu kok ini. Baik, makasih ya teman-teman Bulungan. Iya. Pekalongan. Pekalongan ada Pak Pram di sana. Pekalongan siap? Maskot. Nah, ini maskot bukan. Pekalongan. Bukan tukang karet dulu.
sepanjang Sungai Kayan. Pekalongan silakan. Bisa move juga, Pak. Pekalongan. Pekalongan. Silakan, Pekalongan. Pekalongan mana Pekalongan? Belum siap? Iya, Mas Pram. Silakan, suaranya belum terdengar. Silakan Pak Pram. Kalau belum siap kita ke Surakarta. Surakarta sudah siap? Pak Pram? Sama. Pak Pram? Oh, ini Surakarta ini. Pak Hasim? Halo Pak Hasim? Pak, ini mana nih? Pak yang sudah siap mana? Surakarta? Bulungan? Oh, Bulungan sudah. Bengkayang. Bengkayang terkait sinyal, Pak. Di sana. Oke, nggak apa-apa. Bengkayang lebih dulu, Bengkayang. Yang sudah siap. Bengkayang sudah siap ya? Baik, Pak. Ini yang Jakarta, Pak. Bengkayang. Bengkayang. Nah, teman-teman kita melakukan koneksi dengan daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi kita mau kepada masyarakat bahwa di titik yang luar pun kita sudah terkoneksi dengan jaringan kita gitu ya. Jadi silakan Bengkayang udah nyambung belum? Mana Bu? Nah ini mana nih? Surakarta Pak. Oh Surakarta silakan Surakarta. Silakan Surakarta. Pak Hasim. Halo. Surakarta udah siap? Oke, kita pindah lagi ke Pekalongan. Pekalongan. Bu, telepon Bu. Pak Firdan bisa ditelepon. Coba Pekalongan mana Pekalongan? Hasim.
Hasim. Coba teman-teman diberitahu dulu. Saya mau menyapa Pak Hasim dulu sebelum Pak Hasim memberi arahan. Teman-teman Jakarta. Suaranya mana? Coba Jakarta. Sebelum Pak Hasim memberi Pak Pram, bisa Pak Pram. Halo Pak Hasim. Pak Pram. Pegang ini nggak paham. Harus pegang apa? Pak Hasim. Pak Hasim ya bisa dengar Pak Hasim. Nah ya. Pak Hasim. Hasim. Pak Hasim bisa nyambung dengan kita? Oke. Pak Hasim, kita di Kabupaten Bandung, mungkin bisa dilihat di screen. Kita udah kumpul semua di sini bersama Forkopimda. Mungkin bisa disampaikan secara singkat kesiapan di Surakarta. Mas. Terima kasih Pak Ketua. Bisa didengar suara saya? Pak Ketua, bisa didengar suara saya? Mas Pram. Di Bali, kemudian Jogja dan Tangsel, saya menyampaikan selamat bertugas. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan dan keselamatan untuk menuntaskan tugas kita sampai selesai untuk pemilu dan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf mungkin untuk beberapa daerah kita tidak bisa terkoneksi dengan baik, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita akan melakukan coklit secara simbolis yang saya ikuti mungkin bersama teman-teman KPU Provinsi, teman-teman Bawaslu. Selanjutnya saya berpesan kepada BPDP, perhatikan dua hal dalam mengerjakan coklit. Yang pertama substansinya. Substansinya itu tentu soal namanya, tanggal lahirnya, alamatnya, niknya harus diperiksa dengan benar. Yang kedua soal waktunya. Jadi meskipun substansinya benar, tapi kalau waktunya terlambat itu juga mengganggu. Tapi waktunya tepat, isinya salah, itu juga mengganggu. Jadi mohon perhatikan dua hal itu. Sekali lagi selamat bertugas. Hari ini beberapa tokoh akan kita kunjungi.
Yang pertama ada artis yang sangat terkenal di daerah ini, artis Pantura ya. Namanya pokoknya apa? Tika Zen gitu ya, Tika Zen. Kemudian yang kedua kita akan ke kiper Persib Bandung, M. Nasir. Kemudian yang ketiga tokoh agama, Ketua MUI, kita akan mampir ke sana. Nah, nanti mungkin di 3 tempat ini saya akan ikut mendampingi. Selanjutnya teman-teman akan mengerjakan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa foto bareng, tapi tentu dengan tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Gitu. Kurang nggak? Satu lagi berapa orang? Ayo. Halo Ketua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Firian. Pak Arif, saya di perbatasan Indonesia Malaysia, Pak. Bisa gabung. Oke, terima kasih Pak Firian. Bisa dilaporkan secara singkat situasi di Bulungan. Coba, ini teman kita yang ada di Bulungan nih. Silakan Pak Firian. Maaf, ya, Bengkayang. Sorry, Bengkayang. Silakan Pak Firian. Di Bengkayang. Pak Ketua, teman-teman sekalian, mohon maaf kami 1 jam mencari sinyal, kurang lebih 1 jam mencari sinyal, dan upacara sudah selesai. Mohon Bu Camat bisa dipanggil. Ini saya sekarang berada persis di perbatasan Indonesia-Malaysia, Pak Arif dan teman-teman. Sebelah kiri ini Indonesia, sebelah kanan Malaysia. Nah ini batasnya nih, mungkin Pak Ramdan bisa bergeser. Nah ini batasnya, sebelah sini masuk Malaysia, Pak Arif. Ya. Di sini kita di Indonesia. Nah teman-teman PPDP bisa gabung kemari. Tadi kita sudah selesai apel Pak Ketua. Ya. Karena kondisi jaringan terbatas, ini saya di pos penjagaan dengan teman-teman Rider 641. Rider 641 yang menjaga perbatasan Indonesia. Demikian Ketua. Baik, terima kasih Pak Firian. Kami dari tadi sudah hampir setengah jam juga nunggu-nunggu kabar dari Pak Firian. Jadi begitu kita putus. Iya Pak Ketua. Ya, begitu kita. Nah ini Pak Ketua, kita doakan kami tidak boleh bergerak. Saya tidak boleh bergerak. Saya tidak boleh karena sinyalnya hanya ada di sini. Kalau bergerak 2-3 langkah hilang lagi. Nah, ini lokasi berdiri yang ada sinyal. Tadi kami sekitar berjarak 3-5 meter tidak bisa lagi dapat sinyal. Nah ini teman-teman PPDP bisa angkat tangan dengan Pak Arif Budiman. Nah, teman-teman KPU se-Indonesia, ini teman-teman PPDP yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Apa jumlah pemilih di perbatasan, Pak Firian? Jumlah pemilih di perbatasan berapa banyak? Gimana Ketua? Di desa ini ada kurang lebih 6 PPDP di desa Jagoy. Oh, 6 PPDP berarti 6 ada 6 DPS PPDP ya? di sini, di desa ini, dan saya dengan Bu Camat. Ini Bu Camat, Kepala Adat Tandan. Terima kasih Bu Camat. Bu Radit, ini Pak Arif Budiman di sebelah sana. Putus lagi. Pak Firian kalau masih tersambung, Pak Firian sekarang di situ kalau mau beli sesuatu pakai ringgit atau pakai rupiah? Langsung hilang dia sinyalnya. Baik, Pak Firian terima kasih ya. Nah ini teman-teman kita beruntung bisa terhubung. Beberapa kali saya juga berada di situasi yang seperti itu di perbatasan Malaysia, memang agak rumit. Mudah-mudahan teman kita di sana bisa diberi kesehatan, keselamatan, menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Pak Firian dan teman-teman di Bengkayang. Assalamualaikum. Oke, baik. Kita bisa ambil gambar ya.
Surakarta. Ya, Pak Pram, silakan Pak Pram, Pekalongan silakan dilaporkan. Suara Pak Pram mana? Suara Pak Pram? Suara Pak Pram belum terdengar nih. Pak Pram, suaranya belum terdengar di sini. Pak Pram? Suara belum terdengar Pak Pram. Sudah. Nah, ini baru kedengaran suaranya. Oh, manual ini. Oh, manual. Oh, teknologinya sudah canggih. Silakan Pak Pram dilaporkan situasi dan kondisi di Pekalongan. Ya, sekarang saya berada di perbatasan Kabupaten dan Kota Pekalongan. Oke, tapi tetap di Pekalongan kan? Ya, dua-duanya ada pilkada. Di Kota Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan. Nanti juga sore saya akan ke Kabupaten Pemalang yang ada pilkada juga. Jadi bisa ke beberapa tempat sekaligus pada hari ini. Oke. Ini apel tadi sudah selesai, dihadiri oleh Pak Asisten 1, kemudian ada dari Pak Kapolres, kemudian dari Kodim tempat ada, kemudian dari Bawaslu juga hadir. Pesan-pesan yang disampaikan Pak Ketua tadi juga saya sampaikan di apel tadi kepada petugas PPDP kita. Oke. Baik. Ya baik, terima kasih Mas Pram. Saya mau menyapa teman-teman KPU Pekalongan mana? Ya Pak Pram. Ya, PPK mana PPK? PPK. Saya dulu PPK. Oke, makasih ya. Loh kok bajunya ganteng sekali itu. Masih pakai batik. PPS mana PPS? PPS ada PPS? PPS silakan. Nah, di sini lengkap juga di sini. PPDP. Oke. Pak Kapolres hadir ya di sana ya. Kemudian Pak Asisten juga, teman-teman Bawaslu, terima kasih semua ya. Saya mohon maaf tidak sapa satu persatu. Ya, terima kasih. Pak Dandim hadir juga ya. Terima kasih semua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, oke. Silakan dilanjutkan Pak Pram. Pak Hasim sudah tergabung. Oke. Silakan Pak Hasim. Silakan dilaporkan Surakarta. Suara saya bisa didengar Pak Ketua? Nah ini bisa didengar, kalau tadi belum bisa. Silakan Pak Hasim. Siap, kalau suara Pak Ketua dari tadi kami di sini sudah bisa mendengar Pak Ketua. Jadi tadi apel persiapan untuk coklit sudah dilaksanakan dan rencananya nanti segera bergerak di beberapa tempat. Untuk acara tadi di kantor KPU Kota Surakarta, kemudian nanti akan teman-teman KPU Kota Surakarta sebagai simbol akan berkunjung ke beberapa
masyarakat yang ada di Kota Surakarta ini. Di antaranya ada Habib Syekh, Pak Ketua. Oke. Kemudian ada, ya. Jadi satu hal yang kemudian kita harus sama-sama mewaspadai, ini menurut laporan dari teman-teman KPU Kota Surakarta, Ibu Ketua di sebelah kiri saya, Pak Nurul. Kemudian di sebelah kanan saya Mas Derajat, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Pak Ketua, ada di sini juga. Memang ini harus kita hati-hati karena di wilayah Surakarta ini termasuk ketat ya dalam relasi sosial sehubungan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Ini yang kemudian harus hati-hati betul. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua KPU Surakarta bahwa petugas PPDB kemudian PPS ini kan sebenarnya warga setempat ya, warga kelurahan setempat, sehingga istilahnya bukan orang luar yang masuk ke wilayah kelurahan itu, tapi tetap warga setempat. Kemudian karena itu maka relatif memudahkan dalam berkomunikasi dengan pihak kelurahan untuk berdasarkan identifikasi, misalkan apakah ada yang reaktif, apakah ada yang positif, sehingga kemudian strategi dalam pemutahiran daftar pemilih atau coklit itu juga dengan kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi sehubungan dengan wabah COVID ini. Di Kota Surakarta ada 5 kecamatan, 54 kelurahan, ada 1.231 TPS, dan karena PPDB itu nanti juga diproyeksikan akan menjadi anggota KPPS dari coklit ini juga 1.231 PPDB yang terlibat dalam coklit. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim. Saya lihat ada Ketua KPU Provinsi, ada ini lengkap ini. Nah, jadi saya mau menyapa teman-teman KPU Kota Surakarta, coba. Bisa katakan semua. Oke, selamat bertugas ya. BPK mana BPK? BPK. Oke. BPS-nya BPS mana BPS? Nah, bosnya sudah siap semua ya. PPDP mana PPDP? PPDP-nya mana PPDP-nya? Wah, oke. Baik Pak Azim, Pak Derajat, dan teman-teman semua di Surakarta. Selamat bertugas, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan terus dilimpahkan untuk teman-teman semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bulungan tersambung lagi ya? Bengkayang. Pak Firian yang di perbatasan tadi. Pak Firian. Iya Ketua, teman-teman gabung ya, gabung. Pak Arif. Ya, silakan. Ya, teman-teman PPDP gabung dulu, bentar. Wah. Gabung lagi. Ini teman-teman sebentar lagi mau turun coklit ya. Ya. Ketua mau bicara dengan salah satu PPDP? Ya, boleh. Satu PPDP mana? Nah, silakan Bu. Ini Pak Ketua. Ini dengan Arif. Oke. Namanya siapa Bu? Ibu namanya siapa Bu? Namanya Marcelina. Ini Ketua. Ya. Ibu sudah berapa kali jadi penyelenggara pemilu? Berapa kali jadi penyelenggara pemilu? Baru perdana. Ini baru perdana Ketua, sebagai PPDP. Baru pertama kali dan menyelenggarakannya di masa pandemi COVID-19. Kalau di wilayah Ibu, di wilayah PPDP Ibu, ada yang terkena atau positif COVID-19 enggak? Belum ada. Belum ada ya, mudah-mudahan enggak ada. Belum ada, Ketua. Mudah-mudahan nanti tetap diberi kesehatan, keselamatan, bisa menjalankan tugas dengan baik. Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa lancar semua tugasnya. Salam untuk teman-teman PPDP semua.
Baik Ketua. Baik. Sekali lagi alhamdulillah sinyal sudah pulih. Nah, Ya. ini pos penjagaan Ketua. Pos penjagaan. Raider mana Raider? Dan sebelah ini Malaysia. Ini sebelah belakang kita ini Malaysia. Oke. Iya. Suatu saat nanti kalau saya ke sana ya. Baik Ketua. Oke. Jaga Bapak. Ini salam ya untuk semua. baik Ketua, terima kasih. Pak Ketua, teman-teman kami mau lanjut dulu dengan PPDP di sini. Baik, baik. Terima kasih. Selamat bertugas. Ya, Ketua, terima kasih.